Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya didampingi perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Mereka adalah pemenang Kartini Millennial Awards 2021. Di ujung kanan, coba tolong sebutkan nama, pakai selempang kategori sosial. Perkenalkan, nama saya Winda Evelia dari kategori sosial. Oke, dari kategori sosial. Winda terkejut-kejut, kenapa dia yang kami pilih? Oke, lanjut Putri. Nama saya Ibu Putri Aprianti MPD, saya dari bidang pendidikan. Dari bidang pendidikan. Putri menyebut dirinya Ibu Putri karena Putri adalah seorang guru yang biasa kemudian menyebut dirinya Ibu, betul ya? Oke, dan Putri datang jauh, lumayan jauh dari Muara Enim, gitu ya Putri, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnilawati, saya dari Pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM. Bu Nila, ya, Cek Nila. Cek Nila ini orang yang sangat passionate di bidangnya iwa. Iwa ya? Sebagai penyuluh, ya, sebagai penyuluh. Jadi orang yang sangat tahu akan dunianya. Oke, silakan. Saya Ichandri Liberty, saya dari kategori kesehatan. Dari kategori kesehatan, ini dokter, almost profesor, ya, dan sedang menunggu ke Harvard University, ya, jauh nian di sana, dan ini semua adalah perempuan-perempuan Sumatera Selatan. Tadi sudah terselenggara pengumuman Kartini Millennial Award 2021. Kali ini temanya tentang mencegah stunting, ya. Mereka ini semua adalah tentu saja agen-agen stunting, duta-duta mencegah stunting, bukan agen stunting, tapi duta-duta mencegah stunting yang sudah diaplikasikan sedemikian rupa pada bidang kehidupannya masing-masing, gitu ya, benar ya? Oke, sekarang kita kulik-kulik. Nah, ini dia. Sekarang kita kulik-kulik. Winda, kaget nggak Winda terpilih menjadi juara untuk kategori sosial? Winda ini sehari-harinya apa sehingga bisa kami pilih? Cak nanya padahal tahu. Iya, jadi begitu kaget pas dengar pengumuman. Kalau aktivitas saya sehari-hari itu sebagai pendiri komunitas literasi taat Al-Quran yang merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Kemudian saya juga bekerja sebagai guru matematika sekaligus supervisor genius di Yayasan Yatim Mandiri Palembang. Jadi Yayasan Yatim Mandiri Palembang ini merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia. Yatim Mandiri sendiri mempunyai 46 cabang yang ada di Indonesia. Jadi memang YM itu berfokus pada pemberdayaan dan memandirikan anak-anak yatim. Dan tidak hanya anak-anak yatim, tetapi juga ibu-ibunya juga kami berdayakan melalui kegiatan Bunda Nisa. Bunda Nisa, tuh kan merinding ya kita dengernya ya. Kok ada anak muda, berapa umurmu? 20 tahun, Bu. Anak umur 20 tahun udah mikirin akhirat. Insya Allah. Ya, Winda ya. Banyak sekali yang sudah dibikin Winda dan kita tentu saja berharap supaya panggung Winda ini dalam sisi berkiprah bisa lebih besar seperti itu ya. Kalau kita adakan acara ini kan kemudian mulai dikenal orang gitu ya, supaya Winda tentu saja bermanfaat hidup bagi orang banyak. Insya Allah, Bu. Oke, saya nggak mau langsung ke Putri, nanti dulu ke Bu Nila. Bu Nila nih kalau ngomong semangat nian, ya juri-juri sempat takut sama Bu Nila kemarin. Oh iya, jurinya adalah Dr. Teli Zaidan dan kemudian Ibu Yeni dari WCC Women Crisis Center. Beliau perempuan-perempuan hebat yang tentu saja sangat mendukung, boleh dibilang aktivis perempuan ya, aktivis perempuan untuk kesetaraan gender dan sebagainya. Cek Nila, sehari-hari gawe kita apa? Saya melakukan penyuluhan, baik itu ikan, nelayan maupun di pengolah. Melakukan penyuluhan, terus juga kami juga melakukan sosialisasi ya tentang makan ikan ini, Bu. Jadi gemar ikan, gerakan masyarakat makan ikan. Jadi kalau isu stunting, ya kami juga sudah sering juga jadi narasumber di kegiatan KB, BKKBN di kecamatan yang saya bina, Bu. Jadi isu stunting ini memang penting, Bu. Karena ya dari 1000 kehamilan pencegahan utama itu memang harus gizi dalam perbaik itu sudah harus dipenuhi. Dan itu harus disadari oleh kaum perempuan ya, remaja ya.
terutama ya. Jadi misalkan kan banyak perempuan sekarang ingin langsing kemudian melakukan diet yang salah gitu ya. Maka makan dengan cara yang murah dan bergizi, ikan diantaranya tentu akan bisa membuat perempuan-perempuan itu sehat. Kemudian juga saya juga kemarin sempat dia juga aku kalau boleh jujur bulan Maret bulan Februari tadi ya saya lihat Sudah ideal begini diet juga? masih 5 kilo lagi di karbo, tapi itu kan karena kita protein kan ya, kalau kita makan daging makan itu mahal kan Bu. Jadi kita hanya ikan telur jadi dari karbo ya alhamdulillah sampai sekarang sih lumayan turun tapi jangan sampai proteinnya putus ya, dari ikan karena ikan mengandung protein dan DHA juga kan proteinnya juga tinggi. Oke. Baik, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, Ibu penyuluh ya. Oke, di paling ujung ada Dokter Ice. Dokter Ice ini aslinya dari anak mana? Kelahiran mana? Kelahiran organ komering ilir. Kelahirannya Oki. Tapi kok ada okutnya gitu enggak ya? Oki ya, organ komering ilir. Di mana? Di Tugu Mulyo, daerah transmigrasi. Oh, Tugu Mulyo. Tolong deketin lagi ininya mic-nya. Oke, mic-nya. Oh, Tugu Mulyo Oki, bukannya Tugu Mulyo Okut. Ada nggak sih Tugu Mulyo di Okut? Oki ya. Kok aku ngotot ya. Betul. Oke. Baik, Dokter Ice ini punya nama yang keren. Belakangnya ada Liberty. Aku terpesona sekali deh waktu Ice cerita tentang namanya. Coba tolong ceritain dong ke netizen sekalian. Oke, jadi sejarah orang tua saya memberi nama Liberty begitu. Ada filosofinya. Orang tua saya bilang patung Liberty tidak pernah lepas dari buku ya. Itu tentu harapannya dengan buku, dengan membaca, dengan tidak lepas dari kegiatan belajar, begitu bisa membawa penerangan bagi semuanya. Yang pertama. Tetapi kreatifnya orang tua saya, begitu Liberty itu adalah singkatan dari nama mereka berdua. Jadi emang kreativitasnya luar biasa. Gitu. Romli bersama Zuriati. Romli bersama Zuriati. Tapi bener nggak ngarang ya? Jangan-jangan karena anaknya dokter tuh Ice ngarang-ngarangin nanti kalau ditanya orang ya kan. Liberty-nya tuh oke, bahwa itu akronim dari orang tua, tapi kemudian Ice akan merelasikan, akan menghubungkannya dengan patung Liberty, enggak ya? Enggak ya? Betul. Jadi pengetahuan orang tua lumayan oke ya? Iya, karena mereka juga dari asalnya bukan dari keluarga yang mampu, bukan dari keluarga yang berada, jadi memang sama-sama merintis karir gitu. Jadi tahu perjalanan hidup begitu dan ingin pencapaiannya luar biasa. Kalau bisa ya one day, entah itu sekolah, entah itu kunjungilah Liberty di Amerika Serikat. Oh gitu, memang jadi cita-citanya jadi tinggi ya, cita jadi tinggi ya. Oke, baik Dokter Ice. Dokter Ice ini adalah salah dua dari 8. Salah dua dari apa namanya, dokter yang mendalami penyakit menular, penyakit Epidemiolog. Aku tuh kelibet terus ya kalau ngomong epidemiolog ya, sebuah ilmu yang nggak seksi, nggak basah. Betul. Ya, duitnya dibandingin dokter kandungan jauh ya. Kenapa Ice milih itu? Oke, jadi karena S2 saya biomedis dan saya juga mikir apa ya gitu ya, karena memang epidemiolog itu masih tidak banyak di Indonesia, dan bahkan di Indonesia ini yang memang ada program studi doktor untuk bidang S3 epidemiologi itu hanya Universitas Indonesia. Jadi dari situ saya kecemplung begitu ya, saya juga minatnya ke situ gitu. Di 2016 saya kuliah dan alhamdulillah selama 2 tahun, 2018 saya lulus. Jadi dengan beasiswa LPDP dan dari Dikti, alhamdulillah 4 semester bisa lulus begitu 2018, dan ternyata di 2020 pandemi terjadi. Kalau kata orang epidemiolog itu juru wabah gitu. Juru wabah. Karena kalau asal katanya epidemi
pandemi dan eradikasi, begitu itu demi semua teknologi. Jadi memang ilmu yang mempelajari bagaimana sebaran penyakit di masyarakat tidak hanya untuk penyakit menular, tapi juga di penyakit tidak menular. Nah, tetapi memang profesi saya sebagai dosen di 2014 hingga saat ini, fokus saya memang sebenarnya pada penyakit tidak menular, terutama fokusnya untuk wanita, wanita usia produktif dan tidak produktif, yang reproduktif. Jadi memang fokus saya ke situ. Jadi kegiatan sehari-hari saya di samping mengajar, gitu mengabdi, memberikan pengabdian pada masyarakat, juga meneliti. Penelitian saya ini yang memang dikembangkan selalu memperdalam bagaimana konteksnya untuk kesehatan wanita, terutama demi mendukung generasi yang bebas stunting. Oke. Dan Dokter Ice ini juga sedang mempelajari bagaimana supaya perempuan ya kan tahu bahwa tubuhnya kira-kira nanti akan mengidap DM atau tidak, diabetes mellitus. Gimana tuh, ceritain deh. Jadi berawal dari penelitian S2 saya tentang fokus ke diabetes mellitus ya, karena salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah di Indonesia adalah diabetes mellitus, bukan hanya dunia. Jadi wanita punya resiko yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Kenapa ya? Gennya pun berbeda, perilaku sehari-harinya pun berbeda, aktivitas fisiknya pun berbeda dengan laki-laki, jadi akan berpengaruh ke situ. Contoh, bukannya perempuan itu kan lebih banyak aktivitas ya, sekarang semua hal dikerjain ya? Betul, tapi itu bukan termasuk kategori olahraga, itu celaka. Iya benar, karena kalau olahraga itu kan pengertiannya selama 1 jam berturut-turut ya konsisten gitu ya. Apa yang kita kerjakan memang mengeluarkan tenaga, begitu, tapi bukan dalam kategori olahraga. Terus Menghiriskan wanita dan perubahan fisiologis wanita ketika ia mulai menstruasi, ketika ia mulai mengandung, ketika ia melahirkan, menyusui, gitu, hamil lagi, batasnya kehamilannya bisa lebih dari 2 kali 3 kali, itu memberikan resiko. Bagaimana status kesehatan seorang wanita itu akan berpengaruh juga pada generasi yang dilahirkannya nanti. Salah satunya adalah stunting. Yang harus kita cegah. Jadi memang kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin dengan saya bilangnya marker, penanda apa sih? Marker, gitu ya, marker bahasanya, penanda apa sih yang murah, bisa ditemukan dalam keadaan sehari-hari dan bisa diterapkan di komunitas, yang hanya individu, itu selanjutnya diadopsi di Indonesia. Ketika saya menyusun disertasi, ketemulah sebuah syarat rekomendasi bahwasannya, ayo para wanita sebenarnya di Indonesia ini sebelum menikah, gitu ya, harus diperiksa dulu nih bagaimana keadaan tubuhnya. Ketika sudah benar-benar seperti contohnya tidak overweight, gitu ya, berat badannya normal, barulah dia berencana untuk hamil. Janganlah hamil pada kondisi tubuh yang misalnya bisa juga underweight atau kurang nutrisi. Hamillah ketika memang kondisi tubuh sedang baik. Itu kan pencegahan sejak dini. Nah, seru ya perbincangan kita ya, seru nih, dan sedang menunggu untuk nanti ke Harvard. Untuk postdoktoral ya, itu berapa lama biasanya? Biasanya sih paling tidak 2 tahun. Waduh, 2 tahun. Oke, semoga sehat tentunya ya. Oke, sekarang kita ke Putri. Putri ini pemenang untuk kategori pendidikan dan juga best of the best ya. Putri, nyangka nggak Putri kenapa best of the best? Kalau kami sih melihatnya ya, Putri ini kebermanfaatannya itu langsung berdampak pada murid-murid ya. Punya berapa murid di mana, di SMP ya? SMA Ibu. SMA, sorry, di SMA mana? SMA 1 Sungai Rotan. Nanti anak-anaknya pada nonton ya, wajib ya. Oke, nanti diarahkan untuk Oke, SMA 1 Sungai Rotan. Putri ini ngajar apa dan coba ceritain tentang diri kamu. Oke, jadi saya adalah guru matematika sebenarnya awal sekali. Nah, saya diangkat itu tahun 2015 dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Sungai Rotan. Nah, jadi di situ awal sekali jujur agak jauh beda dari SMA saya dulu. Suasananya beda, anak-anaknya beda. Di mana SMA kamu? Kalau SMA saya SMA Negeri 1 Gulumbang di Tengah Jalan. Sedangkan itu masuk lagi ke dalam dan memang letaknya desa lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi di sana saya lihat ya beda sekali suasananya, memang masih desa, kemudian juga fasilitas
sudah lumayan bagus tapi tidak terlalu ini kan. Jadi Putri itu di sana guru Matematika. enggak, maksudnya guru tetap atau Guru PNS Oh, sudah PNS ya. Oh, sudah ASN. ditempatkan Di sana. Oke. Penerimaan tahun berapa? Tahun kalau saya ikut tes CAT 2014. 2014. Oke, jadi udah ngajar 6 tahun, 7 tahun ya. Sudah masuk 6 tahun tapi ketika diangkat CPNS-nya 2015 ini. Oke, ya, oke. Putri ini kalau ngomong lebih cepat dari yang lain-lain. Ini kalian ngomong ini lebih cepat lagi ya. Terus. Oh, iya. Nah, jadi akan saya lambatkan. Maaf terus. Nah, jadi memang ketika di sana itu pokoknya selalu terdengar setiap tengah semester ini berhenti. Muridnya Ini, berhenti. Ini udah nggak ada lagi. Saya absen, Bu, sudah ini. Sudah apa? Sudah nikah. Sedang ngundang. Nah, jadi kadang kan 2 bulan kemudian, Bu, itu sedang melahirkan. Kalau seperti itu kan, Masya Allah. Nah, jadi Itu kelas berapa tuh? biasanya kadang kelas 2, bahkan ada juga kadang tuh kelas 3, itu sudah ujung semester padahal. Udah ujung sedikit semester, lagi mau lulus. ujian. Iya, makanya jadi aduh sayang sekali. Nah, kemudian karena memang di situ agak jarang guru PNS muda dan saya termasuk yang muda di sana, maka agak banyak disuruh diarahkan oleh kepala sekolah, Ibu Putri tolong bina UKS. Nah, dari sana jadi saya membina UKS, saya tahu kan sedikit banyak begini ternyata keadaan kesehatan di sekolah kami. Nah, kemudian juga saya mendapat undangan langsung dari CMO Rekfon tentang gizi, ada diklat, pelatihan diklat itu tentang gizi anak remaja. Kok bisa sekolah kami diundang? Itu tingkat nasional itu ya. Ternyata alasannya ya karena di kami ada banyak sekali kasus stuntingnya. Jadi itu lah penyebab kenapa kami diundang. Nah, saya jadi di sana belajar, oh ternyata penting sekali memang menjaga gizi anak-anak kita. Kemudian juga di sana dikatakan kenapa lebih Terutama perempuan ya. siswi, siswi anak perempuan. Jadi siswi itu kan ada, kalau biasanya di program saya setiap bulan ada dikasih mereka pil penambah darah, kemudian juga pengecekan berat badan segala macam, tinggi badan, kemudian juga tadi adanya pengarahan mereka untuk bagaimana ya tadi tidak diet, menjaga pola makan seperti apa, kemudian juga bagian apa sih namanya Reproduksi. ya, seperti itu, kemudian juga ada juga pengarahan untuk tidak menikah dini. Nah, ternyata memang stunting itu salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Saya baru tahu di sana. Oh, jadi ternyata anak-anak saya yang menikah di tengah-tengah semester 2 itu, kelas 2 itu ada pengaruhnya kepada stunting ini. Nah, jadi ketika ditanya kan, saya sering kali memang langsung ke satu kelas gitu kan. Kelas lagi kosong saya langsung arahkan. Tapi kadang-kala juga ketika anak itu mau menikah, saya langsung WA secara pribadi. Kenapa kamu mau menikah? Gitu kan. Sayangnya nak, bahkan ada satu anak saya itu, saya kualitasnya, saya tanyakan, nak sedikit lagi loh, dia kelas 2 semester 2, mau kenaikan kelas, 1 tahun lagi, saya jamin 1 tahun kamu akan menyenangkan, saya bilang seperti itu kan, tapi ternyata masih saja tidak bisa. Dia katakan, Ibu, untuk apa saya melanjutkan sekolah kalau nanti sudah saya lulus saya juga bakal dikawinin. Itu. Jadi memang masalah sekali ketika anak perempuan siswi kami punya pacar dan pacarnya sudah dewasa. Nah, itu yang agak susah memang. Susah sekali untuk mencegah. Makanya jadi yang saya arahkan, yang saya lakukan adalah membuat sekolah semenyenangkan mungkin agar anak-anak masih mau bertahan sekolah. Makanya Putri kemudian bikin YouTube yang isinya tuh lucu-lucuan ya, diparodikannya melalui parodi India. Bisa sebutin dong, mention dong. Nama channelnya ada Ariland, dan salah satu yang booming sekali adalah Celati Ngebatin. Itu sebenarnya adalah penampilan ekskul sebenarnya, tapi viral dan ditonton kalau di YouTube 1,5 juta, kalau di Facebook sudah 4 juta lebih. Wah. Itu kan sebenarnya banyak pesan yang mau disampaikan ya, bukan sekadar nari-nari dan segala macam ya. Kan ngasih lihat, oh ini ekskul kami ya, dan menyenangkan ternyata di sekolah. Masa SMA, masa yang paling menyenangkan, benar itu. Benar itu, oke. Baik, coba sekarang saya ke Winda. Winda, kenapa sih kamu tuh kok mikirin akhirat udah dari sekarang? Apa yang melatar belakangi? Kalau ditanya tentang akhirat ya belajar sama-sama ya Bu, tetapi ketika melihat di lingkungan sekitar gitu kan, ketika melihat tetangga ataupun anak-anak yang saya didik kayak itu, mereka tuh anak yatim, tidak mempunyai ayah, ayahnya sudah tiada, dan juga saya sendiri pun bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu. Jadi saya itu kadang mikir,
ketika saya punya ayah dan ibu meskipun tidak begitu mapan, tetapi mereka itu hanya punya satu sayap gitu, sedangkan sayap lainnya itu udah diambil Allah duluan kayak gitu. Tetapi mereka itu masih semangat kayak gitu, anak-anak masih semangat untuk tetap belajar, untuk tetap menuntut ilmu. Dan juga pastinya anak-anak yatim itu kan ibunya bekerja, dan pastinya mereka itu banyak tinggal sama neneknya. Jadi kami bersama Yatim Mandiri itu bagaimana membuat anak-anak merasakan kasih sayang, merasakan bagaimana masih diberikan pendidikan kayak gitu. Soalnya pendidikan itu bagi saya sangat penting. Dan juga tidak hanya di Yatim Mandiri, saya juga aktif di beberapa komunitas sosial, salah satunya Bencahaya BMPLN, dan komunitas yang saya dirikan sendiri yaitu komunitas Benlita. Kami juga mendirikan rumah baca di rumah susun. Seperti yang kita ketahui, terkadang pandangan masyarakat terhadap anak-anak rumah susun itu kurang baik kayak gitu. Kadang banyak juga ayah-ayahnya bagaimana dikatakan tidak ada kayak gitu, tetapi statusnya itu tidak tahu mereka itu bukan anak yatim, tetapi juga ayah ibunya kadang tidak tahu gimana. Jadi kami itu berusaha merangkul anak-anak rumah susun itu bagaimana mereka itu tetap semangat untuk memperoleh pendidikan kayak gitu, Bu. Kalau dibilang untuk semangat dalam memikirkan akhirat, ya pastinya sebagai manusia kita pastinya ingin bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saya juga merasakan kan bukan dari anak yang orang kaya, jadi sebagai wanita kita itu pastinya ingin bermanfaat. Dan juga menurut saya wanita itu bukan saatnya, bukan waktunya untuk diam di tempat, tetapi harus mempunyai kepedulian yang sangat pekat untuk terus menambahkan prestasi sehingga terus untuk menambah manfaat gitu, Bu. Ya, ini memang mereka ini pantas ya untuk jadi juara, bener kan ya guys, ya kan, karena apa aja yang ditanya itu bisa dijawab dengan apa ya, kalau saya bilang tuh bukan dibuat-buat, artinya orisinal ya, karena saya yakin dan kelihatan keluar dari lubuk hati paling dalam ya Cek Cek Nila. Jadi kalau penyuluh, makasih Winda, kalau penyuluh ikan ya kan, sebenarnya apa yang secara umum belum banyak diketahui oleh perempuan Palembang, Sumsel taruhlah, tentang ikan. Karena kan gini, ikan itu kan memang murah ya kan dibanding daging, tetapi kemudian gengsinya kurang, nah gitu ya. Apalagi anak-anak milenial taunya burger gitu ya. Gimana Cek Nila ini bisa memberikan penyuluhan tentang nutrisi ikan, kemudian bisa membuat anak-anak muda dan juga perempuan, ibu-ibu sadar akan hal itu. Yang pernah Ibu Nila temui Cak Mano? Kalau ikan memang kalau kita lihat ikannya di pasar, kalau untuk ikan itu memang ya maaf memang murah. Tapi kami juga di kantor di dinas itu kami ada kegiatan pelatihan pengolahan produk perikanan. Jadi ikan itu kita bisa buat nugget, buat bakso. Jadi kita buat tempe juga bisa. Jadi orang tuh identik ikan tuh identik dengan tempe dan kentang. Padahal itu bisa dimodifikasi buat. Padahal masih banyak lain ya. Bisa. Jadi kalau seperti anak saya saja, anak saya tuh Ma, ikannya udah tulang, ya sudah, nanti kita buat sosis, buat nugget, kita buat, terus kita buat tipis, kita buat filet, terus kita buat kayak burger tuh bisa. Jadi jangan hanya terfokus bahwa ikan tuh buat ikan tuh tidak, bangsa kita bisa ubah. Karena juga saya juga sering ke kelompok saya yang ada nggak misalnya kalian bisa buat produk ikan, nah kami juga melakukan lima ikan juga itu ada, itu bisa berkeripik, bertulang, ikan tuh bisa. Jadi A sampai Z ikan itu bisa diolah semuanya sebenarnya. A sampai Z-nya ikan bisa diolah, ya. Oke. Kalau Cek Nila dengar cerita dari siapa namanya, Ibu Putri, Adik Linda, Dokter Ice, seperti itu ya, dengan latar belakang mereka masing-masing, ada tidak terpikir ya ingin mengkolaborasikan semua ilmu mereka
kemudian dihubungkan dengan kepenyuluhannya. Ya, ada. Itu tadi kami juga punya pembinaan kelompok nelayan ya. Nelayan di pinggir kadang anak-anak yang masih sekarang di bawah umur kan, sudah datang. Ini sudah menikah tuh ada. Jadi saya bilang ini masih terlalu dini ya. Saya tadi menikah umur 29 kan. Mungkin sudah dibilang telat, tapi tadi kita matangkan dulu baik dari umur, baik dari segi usia, terus segi pengalaman, karena ya menikah kan tidak hanya sebatas saja kan dari reproduksi yang usia, kan ya, jadi itu kan juga mungkin tambah juga untuk buat saya, berarti kami juga akan melakukan sterilisasi bahwa pernikahan dini itu ya tidak baik, terus juga mungkin juga melalui nutrisi untuk hamil, jadi seperti kegiatan kami kan bahwa 1000 hari hamil pertama itu bisa ditemukan juga nanti dari segi kesehatan juga itu bagus kan dengan makan ikan. Kalau ikan tadi itu murah ya lebih mudah didapat. Artinya gini, nanti komunitasnya Winda bisa belajar atau menggandeng Ibu Nila untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, sehingga kan bermanfaat ya kan. Kemudian nanti Ibu Nila bisa diundang ke sekolahnya Putri, ya kan. Kemudian apalagi ahli epidemi ini ya, juru wabah juru wabah ini tentu bisa menularkan ilmunya kepada perempuan-perempuan khususnya ya. Bu Nila ya, nanti kita bikin acaranya setelah ini, jadi jangan kita cuma terpaku di sini aja karena masih banyak yang kita kerjakan. Oke, sekarang saya pengen tahu ya kisah karena kalau dari sisi pendidikan ini Dokter Ice ini yang sudah S3. Ini MPD, Ibu sudah S2, S1, tapi ilmunya sudah setaraf doktor tentu saja karena menekuni setiap hari ya Bu ya. Winda juga sekolahnya harus tambah tinggi lagi. Nah sekarang kita ke Dokter Ice, bagaimana menyemangati perempuan-perempuan muda ya bisa mencapai pendidikannya yang tertinggi, dan kemudian bagaimana pengalaman Dokter Ice sendiri disupport oleh orang tua dan juga pasangan hidup. Itu penting sekali. Silakan. Oke guys, jadi para wanita muda, kita bersyukur terlahir sebagai seorang wanita dengan banyak kelebihan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu hal yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita gali adalah dengan meningkatkan pendidikan terlebih dahulu. Ya. Memang harapannya semua orang tua pasti ingin anaknya punya pendidikan yang tinggi. Dari manapun asal kita, dari status ekonomi apapun kita gitu, dan saya pribadi memang orang tua saya mensupport begitu ya, bukan dari keluarga yang mampu, tetapi Indonesia, dunia menyediakan beasiswa untuk seluruh masyarakat tidak terkecuali wanita untuk mendapatkannya untuk sekolah di level yang tertinggi seperti itu. Jadi untuk kemudian menikah ketika kita memang berencana, keluarga berencana begitu ya, yakinlah itu akan baik hasilnya. Jadi ketika kita punya pasangan pun sudah tidak ribet lagi dengan sekolah, gitu yang saya rasakan. Ketika saya lulus S3 di 28 tahun dan di tahun itu juga saya menikah. Jadi ketika sudah menikah, saya memang bisa fokus untuk suami, fokus untuk anak. Di samping memang profesi saya juga sebagai seorang dosen tidak menuntut macam-macam begitu ya, bisa juga dilakukan secara daring, offline begitu. Jadi memang pesan saya kepada seluruh wanita, ayo sekolah yang tinggi begitu, karena wanita cerdas akan melahirkan anak-anak cerdas dan tidak kejadian stunting menimpa kita gitu. Karena kita perlu khawatir begitu ya, Indonesia khususnya Sumatera Selatan kasus stuntingnya masih di atas 20%. Jadi memang dengan pendidikan yang tinggi saya berharap kita bisa melahirkan generasi cerdas untuk bangsa dan negara kita. Oke, keren sekali, tepuk tangan, pinter-pinter semua, seneng deh ya. Perbincangan kita udah berapa lama ya, Liz? Almost 1 jam kali ya, sudah 1 jam, gak kerasa ya? Gak kerasa, kalian semua hebat, kalian semua adalah juara ya. Selamat kemudian melakukan aksi-aksi nyata terus-menerus di masyarakat. Kita akan berkolaborasi untuk acara-acara selanjutnya. Sekali lagi selamat, terima kasih banyak ya, dadah. Terima kasih. Kartini Millennial Awards 2021. Yes, yes, yes. Woo!